Banyak Bu Ayu. Hmm, Manfaatnya satu, buat pendonor itu ya. dia bisa mendapatkan atau bisa mengetahui golongan darahnya secara gratis. Karena dengan mendonorkan darah, terutama bagi yang baru pertama kali, dia bisa mengetahui golongan darahnya kalau memang belum pernah diperiksakan. Oh iya. Nah, di tempat penusukan itu bisa terlihat adanya memar atau Biru-biru hematom, gitu ya ya, Dok. biru-biru. Kan tadi itu adalah makanan-makanan yang mengandung zat besi yang tinggi ya, Dok ya. Jadi Betul. tinggi zat besi gitu dan tinggi protein juga ya, Dok ya. Iya. Halo sahabat sehat semua. Selamat datang di Unggul Podcast. Masih sama aku Ayu Oktavia. Hari ini kita akan kembali membahas topik-topik kesehatan yang tentunya menarik untuk kita bahas, dan kita juga sudah kedatangan lagi narasumber yang ahli di Rumah Sakit Tunggul Karsa Medika. Ada Dr. Hendra dan Iya. juga ada Suster Rina. Boleh untuk Hai, menyapa dulu? selamat Halo, pagi selamat semua. pagi, Sobat Unggul. Baik sahabat sehat, di sini kita sudah bersama Dr. Hendra Subroto, spesialis patologi klinis, dan juga ada Suster Rina selaku kepala ruangan rawat inap Ciwa Lagri ya di Rumah Sakit Tunggul Karsa Medika. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya donor darah. Nah, mungkin sahabat sehat semua sudah sama-sama tahu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan tentunya di Indonesia ataupun di luar negara itu yang memerlukan donor darah sendiri. Nah, kita akan langsung bahas bersama para pakarnya di sini. Baik dokter dan Iya. juga suster, kita di sini ngobrolnya santai aja, boleh sambil minum, sambil makan juga ya, supaya nggak terlalu tegang gitu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kita akan langsung membahas ke topiknya mungkin ya, mengenai donor darah sendiri. Kita bertanya dulu ke dokter nih dok. Kita kan tahu ya donor darah itu sendiri banyak yang bilang penting atau harus dilakukan. Nah, sebetulnya dari sisi medis sendiri nih, Dok. Mengapa sih donor darah itu dikatakan penting? Ya. Jadi pembukaan dulu nih ya. 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 Jadi menurut data dari PMI, Palang Merah Indonesia, itu menyatakan bahwa di Indonesia setiap 8 detik itu ada satu orang yang pasien ya yang memerlukan transfusi darah. Wah. Jadi banyak sekali ya. Sementara cadangan atau mungkin labu darah di PMI mungkin tidak sebanyak itu ya, atau jadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu ya. Nah, donor darah penting karena itu tadi. Jadi karena adanya kebutuhan permintaan. Nah, dengan mendonorkan darah juga yang menjadi donor itu bisa juga menyelamatkan jiwa. Karena dari satu dengan donor darah kan mendonorkan darahnya itu nanti bisa diproses darahnya, itu akan menjadi 3 produk darah. Nah, 3 produk darah ini yaitu sel darah merah, trombosit, plasma. Nah, 3 produk darah ini bisa diberikan lagi ke 3 orang yang berbeda sehingga nanti dengan donor darah kita bisa pendonor itu bisa menyelamatkan 3 jiwa atau 3 orang gitu. Jadi begitu, jadi penting. Iya, jadi meskipun kita mungkin mikirnya sedikit lah yang kita keluarin gitu ya darahnya, Iya, tapi ternyata itu bisa menyelamatkan sampai 3 jiwa gitu ya dok ya. betul ya. Jadi sangat penting dilakukan karena apalagi tadi di Indonesia sendiri setiap 8 detik ya dok ya. Betul. Ya. Sangat banyak sekali berarti kebutuhan darah yang perlu kita salurkan di sini ya. Iya. Kalau ke suster sendiri nih, sus, kalau di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika sendiri, khususnya di rawat inap, apakah memang ada pasien-pasien juga yang akhirnya membutuhkan darah pada saat dirawat inap atau bagaimana, sus? Betul, menurut sehari-hari itu banyak sekali pasien yang memang butuh untuk didonorkan. Maka dari itu kita juga banyak permintaan ke lab dan lab juga akan ke PMI untuk kita butuh buat pasien-pasien di rumah sakit kita juga sebenarnya banyak banget ini permintaan untuk didonorkan itu. Seperti itu. Iya, jadi jangan jauh-jauh ke Indonesia, di rumah Di rumah sakit sakit. aja banyak gitu ya, Betul, sus, di rumah kalau kebutuhan darah sendiri. Ya. Nah, dokter, ini kalau dari segi pendonor dan juga penerima donor nih. Iya, Pertama untuk pendonornya sendiri, sebetulnya manfaatnya itu ada nggak sih bagi pendonor selain dia berbagi darah gitu ya? Apakah ada manfaat kesehatannya untuk pendonor? oh ya, terima kasih. Banyak Bu Ayu. Hmm, Manfaatnya satu, buat pendonor itu ya. dia bisa mendapatkan atau bisa mengetahui golongan darahnya secara gratis. Karena dengan mendonorkan darah, terutama bagi yang baru pertama kali, dia bisa mengetahui golongan darahnya kalau memang belum pernah diperiksakan. Oh iya. Terus yang kedua, apabila nanti pendonor ini
secara rutin mendonorkan darahnya setiap 3 bulan, nanti dia akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis Ya. setiap 3 bulan. Nah, yang diperiksa apa? Biasanya yang diperiksa kadar hemoglobin atau HB, kemudian nadi, tekanan darah, kemudian suhu, terus berat badan, tinggi badan, dan juga akan diperiksakan pemeriksaan untuk infeksi penyakit, yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Jadi banyak manfaatnya untuk Banyak banget pendonor. ya dok ya untungnya ya Iya. dok ya. Iya, Bagi betul. pendonor Gratis lagi ya. Gratis lagi. Nah, kemudian itu baru 2 manfaat ya. Yang ketiga tentu tadi membantu menyelamatkan jiwa seseorang ya. Betul. Dengan menjadi donor minimal bisa menyelamatkan 1 jiwa atau bahkan 3 jiwa. Jiwa. Ya. Kemudian bagi pendonor itu dengan mendonorkan darah bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi menurut penelitian dengan mendonorkan darah secara rutin itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung sampai 33%. Wow, 33% Ya, ya dok. tinggi. Jadi udah dapat pahala ya kayak Iya. dapat pahala, dapat pemeriksaan gratis pula gitu. Iya. Pemeriksaan gratis. Jadi bisa menurunkan resiko penyakit jantung dan sebanyak 33%, bisa juga menurunkan resiko serangan jantung sampai 88%. Wah, pantesan kalau yang donor tuh rata-rata emang sehat-sehat gitu Sehat, ya iya. orang-orangnya. Nah, tadi kan bilang sehat ya, Bu. Nah, dengan mendonorkan darah, jadi kan menyelamatkan jiwa ya. Iya. Nah, menurut penelitian juga orang yang sering berbuat baik, menolong jiwa dengan ikhlas itu juga menambah usianya jadi lebih panjang umur. Amin. Betul, Ya. amin. Memang sering sekali ya kita juga mendengar hal tersebut gitu. Kalau umur seseorang juga dilihat dari kebaikannya sendiri gitu. Betul. Makin sering dia berbuat baik, makin panjang juga umurnya. Karena Iya. bermanfaat hidupnya ya. Nah, itu kalau untuk pendonor. Kalau untuk yang penerima donor nih, Dok, manfaatnya apa sih? Penerima donor tentu saja dia jadi mendapatkan kebutuhan darahnya. Jadi lebih pasien ini bisa selamat. Gitu. Misalnya kalau orang ibu hamil perdarahan memerlukan banyak transfusi secepatnya ya sel darah merah, itu dengan adanya sel darah merah dia jiwanya bisa tertolong. 2 jiwa lagi ya dok, kan lagi hamil ya dok ya. Bisa, atau yang setelah hamil juga bisa Iya, iya. gitu tertolong. Kalau tadi kan ada 3 komponen produk darah ya, dari satu donor itu bisa diproses menjadi 3 produk darah. Sel darah merah tadi contohnya itu ya manfaatnya. Iya. Kalau trombosit misalnya kan sekarang kan zaman demam berdarah ya. Oh iya, Nah. DBD. Jadi pada anak terutama atau dewasa yang trombositnya kadarnya rendah, memerlukan transfusi trombosit, nah itu bisa terbantu dengan adanya donor tersebut, donor transfusi trombosit. Juga untuk orang-orang dengan penyakit hati, luka bakar, dan penyakit lainnya, atau misalnya gangguan pembekuan darah, itu bisa terbantu dengan adanya produk darah dari plasma. Plasma darah. Ya, jadi karena memang ada beberapa juga yang DBD memang tidak semuanya juga menerima donor ya, Dok. Betul. Tapi kalau memang sudah kondisinya parah gitu dan memang membutuhkan secepatnya, ya dengan diberikanlah donor begitu ya, Dok. Iya, betul. Nah, sahabat sehat, itu baru sedikit pembahasan kita tentang donor darah. Bagi sahabat sehat semua, mungkin di sini ada yang pernah mendonorkan darah atau menerima donor. Secara tidak langsung, itulah manfaat-manfaat yang bisa sahabat sehat dapatkan. Nah, sahabat sehat, kita akan membahas lebih lanjut mengenai donor darah itu sendiri dengan Dr. Hendra dan juga Suster Rina. Tonton sampai akhir video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Dokter masih semangat? Semangat dong. Saya masih semangat? Semangat dong. Semangat ya. Iya dok, tadi kita sudah membicarakan manfaatnya. Nah sekarang kita akan membicarakan mengenai prosesnya nih. Kalau misalnya Ayu sebagai pendonor nih dok, mau donor darah, dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti pemulihan, apa sih yang akan terjadi di dalam kesehatan atau di dalam tubuh Ayu sendiri gitu dok? Oh iya, baik. Jadi kalau seseorang ingin mendonorkan darah, Iya. ya, itu ada syaratnya. Iya. Syarat donornya yaitu harus sehat jasmani, fisik dan jasmani, terus berusia 17 sampai 60 tahun. Kemudian berat badannya harus lebih dari 45 kilo, ya. Kemudian ada syarat tensinya juga, ada syarat-syarat belum Nadi, pernah terinfeksi suhu, ya. Nanti dicek juga nadi sama suhu ya dok nadi ya. suhu dicek. Terus juga belum pernah terinfeksi HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Nah,
Nanti begitu datang ke meja pendaftaran, nanti Ya. akan mengisi formulir pendaftaran dan kuesioner kesehatan. Nah, Oh iya, jadi untuk screening juga ya dok? ya screening nanti yang ditanyakan yang berhubungan dengan tadi itu ya. Iya. Nah, kemudian setelah mengisi formulir-formulir tersebut, dia akan pindah lagi ke meja berikutnya. Di situ nanti akan dicek golongan darah Hmm. dan hemoglobinnya. HB-nya. HB-nya HB-nya. juga harus cukup ya dok? Cukup, Ya. nggak boleh di bawah normal, nggak boleh rendah. Kalau untuk HB normal sendiri yang boleh mendonor itu berapa? Di 12,5 sampai 17. 12,5 sampai 17. Di Desiliter. bawah itu atau di atas itu nggak boleh Nggak ya boleh, dok? iya. Nggak lolos. Iya, Baik. Jadi untuk persyaratannya sendiri juga nggak setiap orang bisa mendonor berarti ya? betul. Termasuk Ayu juga karena berat badannya kurang nggak bisa ya dok. Memang Iya. apakah ada resikonya gitu dok bagi yang tadi mungkin HB-nya rendah atau berat badannya yang rendah gitu, yang kurang. Kalau misalnya mendonorkan risikonya apa dok? Jadi kalau berat badan rendah, volume darah dalam tubuh seseorang itu biasanya Lebih sedikit ya, Dok, sesuai, ya, sesuai dengan Ketimbang yang lebih proporsi dari berat 45. badan gitu dan Iya. tinggi badannya. Jadi kalau orang dengan berat badan rendah atau kurang dari 45 kilo itu dianggap jumlah darahnya itu sedikit. Oh iya iya. Jadi kalau nanti dia mendonorkan darahnya, kan ada darah yang diambil yaitu sekitar kalau bisa 300, bisa 450 gitu ya. Nah, nanti takutkan akan mengganggu sirkulasi darahnya. Dan juga kalau berat badannya kurang dari 45 kilo, itu biasanya ada risiko anemia. Oh iya, Jadi nanti- kekurangan darah Betul, darahnya ya. dok. Jadi dengan donor ditakutkan akan mengganggu kondisinya. Nah, ini kalau misalnya akhirnya lolos nih dok screeningnya, terus dia berhasil lah untuk mendonor. Nah, pada saat mendonor kan darah diambil nih dok, tapi kemudian disimpanlah di dalam labu. Untuk tubuh kita sendiri yang mendonor nih dok, apakah kayak aduh saya jadi kurang dong darahnya karena tadi dikasihin, apakah seperti itu atau mungkin ada proses-proses lain yang tubuh juga bisa menghasilkan darah sendiri atau bagaimana dok? Jadi tenang aja sih bagi para pendonor, ketika tubuh itu kan ketika didonorkan ditarik tuh darahnya. Ketika darah kita berkurang, itu respon tubuh tuh akan menghasilkan memproduksi lagi yang baru. Justru itu manfaatnya juga. Jadi kan sel darah merahnya itu terbentuk yang baru dan lebih sehat dan lebih segar gitu. Jadi ada Iya. Jadi secara alamiah juga tubuh juga menghasilkan sendiri gitu ya dok. Ya. Nggak serta-merta kita mendonorkan jadi kita yang kurang gitu Iya. ya dok. juga jadi akan meregenerasi sel Iya. darah merah yang baru. Jadi lebih gitu. baru Lebih ya, baru. fungsinya lebih jadi baru. lebih baik. Nah dok, tapi boleh nggak nih dok kalau misalnya tadi kan fungsinya salah satunya adalah detoksifikasi ya, kita mengeluarkan darah dari dalam tubuh kita. Nah ini kalau misalnya posisinya adalah dia memang tidak bisa mendonor, tapi dia pingin ngedonor cuman untuk mengeluarkan darahnya, apakah itu boleh dok? Kalau tidak sesuai dengan syarat tadi, ya dia tidak bisa menjadi donor. Gitu. Jadi memang pada saat screening dinyatakan tidak lolos, tidak bisa langsung lanjut diambil Betul, darah gitu ya dok? Tidak bisa lanjut diambil darahnya. Nah, kalau misalnya untuk labu-labu darah nih dok, yang kita tahu sebagai awam pada saat mendonor, darah kita udah nih dimasukin aja ke kulkas tuh kayaknya. Nah, pada saat proses penyimpanannya sendiri itu bagaimana dok untuk darah-darah itu sendiri? Jadi setelah donor, nanti darahnya itu akan disimpan di kotak pendingin. Ya. Iya. Setelah proses donor hari itu selesai, akan dibawa ke PMI. Biasanya nanti di sana akan dimasukkan ke dalam lemari es pendingin berdasarkan waktu pengambilan atau penyelenggaraan donor. Iya. Nanti setelah itu dilakukan pemeriksaan analisis terhadap kan ada sampel darah yang diambil, itu akan dianalisis apakah darah tersebut mengandung virus HIV, hepatitis B, hepatitis C atau bakteri dari sifilis, treponema. Setelah dinyatakan bersih, darahnya tanda kutip bersih, maka darah tersebut akan dilakukan pemrosesan berikutnya. Oh, jadi ada proses lagi gitu ya Ada dok? proses lagi ya. Ada proses pemisahan di mana dari satu whole blood atau darah utuh itu akan dipisahkan, diproses menjadi 3 komponen tadi. Iya. 3 komponen terutama adalah sel darah merah, trombosit, kemudian plasma. Oh, dibagi jadi 3 yang tadi komponen ya dok? Komponen. Nah, nanti produk-produk darah ini 3 komponen ini disimpan berdasarkan di suhu yang berbeda metode penyimpanannya. Kalau sel darah merah di lemari es suhu 2 sampai 6 derajat,
Kalau plasma itu biasanya dibekukan. Oh, dibekukan. Dibekukan pada suhu minus 27 sampai minus 30 derajat Celcius. Itu nanti bisa dipakai atau bisa disimpan dalam 1 tahun. 1 tahun. Ya, sedangkan trombosit itu biasanya disimpan pada suhu kamar 25 derajat itu dengan di rotator ya, itu bisa bertahan hanya sebentar sih, hanya 5 hari. Oh, hanya 5 hari Ya, kalau untuk trombosit. trombosit. Jadi memang 3 komponen darah pun penyimpanan juga berbeda-beda Berbeda-beda. dari sumbernya, Dok, ya. Ya. Ya, kalau di rumah sakit sendiri, apakah semua rumah sakit menyimpan stok-stok darah atau rumah sakit juga ketika butuh harus ke PMI dulu, Dok? Untuk rumah sakit sebaiknya memang ada bank darah rumah sakit untuk menyimpan komponen darah tersebut. Jadi kalau nanti dibutuhkan tidak perlu ke PMI, tapi cukup dilakukan pemeriksaan cross-match di bank darah rumah sakit. Tapi apabila stoknya habis atau belum punya bank darah, itu permintaan bisa langsung ke PMI. Ke PMI, Ya. gitu ya. Karena semua rumah sakit juga bekerja sama dengan PMI Betul. untuk urusan darah ini ya, Dok. Betul. Wah, ternyata prosesnya juga panjang ya untuk pendonoran ini. Yang kita tahu, oh kita udah mendonorkan terus kemudian nanti labu darahnya bisa langsung kita kasihin ke orang. Enggak seperti itu ya, Dok. Ada proses pemisahan, ada juga proses penyimpanannya dan Betul. lain-lain. Gitu. Nah, itu bahasan kita tentang proses donor darah nih, sahabat sehat. Kita akan membahas lagi lebih dalam tentunya di sini karena ada dokter spesialis patologi klinis dengan Dokter Hendra dan juga ada suster ini. Nanti Ayu akan bertanya lebih dalam lagi nih ke Dokter Hendra selaku spesialis patologi klinis dan juga suster ini masih semangat untuk membahas Rina, mohon maaf. Suster Rina mah Rayanza itu mah ya. Mohon maaf, ini suster Rina. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Masih semangat dokter dan suster? Semangat ya. Boleh untuk dicicipi dulu minuman dan makanannya. Kita akan bahas selanjutnya bagi sahabat sehat semua. Boleh untuk like dan subscribe dulu channel ini. Kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Baik sahabat sehat, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita masih tentang donor darah, dokter dan juga suster. Kita akan lebih into nih sama dokter dan juga suster di sini mengenai risiko-risiko. Tadi kan kita udah bahas manfaatnya banyak sekali ya, Dok. Tapi tidak menutup kemungkinan dari setiap hal yang kita lakukan akan selalu ada risiko nih, Dok. Betul. Apakah untuk donor darah juga sama? Ada risiko kesehatannya dan jika ada bagaimana mitigasinya? Ya. Jadi untuk donor yang setelah memberikan darahnya itu biasanya ada risiko kesehatan yang mungkin dialami. Contohnya yang paling sering merasa pusing. Ya. Ya. Pernah juga ada yang langsung pingsan gitu. Betul, ada pusing, pingsan. Nah, itu ada juga yang merasakan mual. Nah, untuk donor yang merasakan ini pusing itu diharapkan memang setelah donor jangan langsung diri atau beraktivitas berat, jadi istirahat dulu. Sambil istirahat itu bisa sambil mengonsumsi makanan yang diberikan dari PMI-nya. Jadi setelah donor biasanya diberikan ada telur, ya ada susu. Nah, bisa mengonsumsi makanan itu. Jadi jangan langsung manfaatnya lagi dapat makan gratis lagi ya, Dok. Nah, iya. Gratis, Dapat makanan gratis. Nah, itu untuk yang pusing ya. Kalau pingsan ya mungkin bisa dengan tiduran. Nanti ada tim yang akan mengelola pasien atau mengelola donor sambil tiduran, bisa kakinya diangkat. Nah, untuk kalau misalnya tidak pusing atau pingsan atau mual, itu ada juga misalnya masalah kesehatan atau risiko di tempat penusukan. Ya. Oh iya. Nah, di tempat penusukan itu bisa terlihat adanya memar atau Biru-biru hematom, gitu ya, biru-biru. Nah, itu bisa ditangani dengan kompres dingin. Oh, kompresnya kompres dingin. Betul, kompres dingin. Beda dengan demam, kompresnya hangat gitu ya, Dok. Betul, ya. Nah, ada juga misalnya luka. Jadi lukanya itu kan bekas penusukan jarum, itu mungkin masih berdarah. Nah, kalau masih berdarah, itu bisa dengan ditekan. Ya, jadi tempat tusukannya bisa ditekan, kalau perlu bisa dinaikkan. Gitu. Gini, Gini, jadi ke atas. ya, Oh, jadi bukannya ke bawah, jangan ini harus ditekuk. keluar ya? Ya, tidak perlu sampai ditekuk seperti ini, tidak perlu. Jadi iya. cukup ditekan, terus kalau ini Diangkat bisa ya, naik, Dok, ya diangkat gitu. Jadi biar darahnya ke sini, bukan ke sana. Ya, gitu. Itu untuk mitigasinya. Betul. Tapi Dok, untuk risiko-risiko yang tadi dokter sebutkan,
Apakah itu hal yang wajar atau karena pada saat donor ada risiko-risiko tersebut, jadi nggak bisa lagi didonor selanjutnya, Dok? Oh, itu adalah resiko yang wajar. Tapi walaupun Wajar. wajar, memang tidak semua mengalami hal tersebut. Itu hanya sebagian Ya. kecil aja yang mengalami pusing atau darahnya atau memar, itu nggak semuanya mengalami itu. Dan kalaupun mengalami, tidak menjadi hambatan untuk melakukan donor berikutnya. Iya, mungkin di donor berikutnya tidak mengalami hal seperti itu ya, Betul, Dok. ya. Makanya Kak, kalau sebelum donor darah itu kita penting banget nih mempersiapkan dulu nih, persiapkan diri. Nah, apa aja sih persiapannya harus kita lakukan sebelum kita mendonorkan darah? Yang pastinya kita persiapkan diri nih sebelum menjadi pendonor itu adalah makan yang cukup. Jadi kalau misalnya di pagi hari ya sarapan dulu gitu sebelum donor darah. Kemudian banyak minum juga, kemudian istirahat yang cukup 7 sampai 8 jam. Karena kan memang kalau kita begadang itu beberapa penelitian mengatakan ketika kita begadang itu menurunkan kadar hemoglobin dalam darah. Jadi supaya tercukupi Iya. juga pada saat donor. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian juga olahraga juga jangan terlalu berat. Jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Karena Sebelum apa? mendonor. Karena apa? Dengan aktivitas yang berat dan termasuk olahraga berat itu akan kayak meningkatkan tekanan darah juga ya dok ya. Nanti makanya di screening juga kan sebelum Betul. melakukan donor darah seperti itu. Jadi jangan nge-gym sebelum donor Donor, gitu ya. ya. Habis nge-gym donor Olahraga sih boleh tapi yang kecil lewat. jangan yang berat. Ya, jadi aktivitasnya juga yang ringan-ringan aja sebelum donor. Nah, pada saat donor juga tadi ada screening dulu ya, ditanya dulu. Pantesan saya tuh kalau misalnya donor gitu ya, PMI kok perhatian banget sih nanya tadi malam tidur jam berapa, begadang atau enggak. Ternyata itu bukan perhatian ya, Tapi tapi memang penting jadi syarat. salah Betul. satu syarat gitu ya Iya. kalau mau Kita mendonor tidak begadang gitu. Karena tadi bisa menurunkan hemoglobin ternyata Betul. ya. Nah, itu dia persiapannya. Kalau misalnya persiapan tadi kan jangan aktivitas berat. Kalau misalnya sudah mendonor nih dok, di hari keberapa sih kita boleh beraktivitas berat kembali? Apakah di hari yang sama kita sudah boleh melakukan aktivitas berat? Atau mungkin besoknya aja deh atau bagaimana dok? Kalau di hari yang sama sudah bisa, maksudnya kan kita bisa menilai diri sendiri ya. Kalau di hari yang sama ternyata sudah oke gitu, ya boleh nggak apa-apa. Tapi jangan setelah donor langsung melakukan gitu. Istirahat Ya, dulu, jadi nanti pas baru ya beres donor jangan harus langsung istirahat dulu. ya Dijeda dulu. jeda gitu. dulu ya. Tapi untuk selanjutnya, karena diri kita yang bisa menilai ya dok, Ya. apakah kita Ya, siap kalau untuk sudah melakukan mampu ya silakan aktivitas. saja. Betul Dok. ya. Terus tadi juga ada sempat tentang konsumsi gratis nih dok dari PMI ya atau penyelenggara donor darah sendiri. Itu biasanya kayak dikasih telur tadi ya atau susu dan lain-lain. Apakah memang untuk mengembalikan metabolisme tubuh itu harus dengan telur, susu atau apa sih gitu yang sebaiknya dikonsumsi setelah donor darah? Dok? Karena makanan-makanan yang disebutkan tadi itu adalah makanan-makanan yang mengandung zat besi yang tinggi ya dok ya. Betul. Oh, Tinggi zat besi. gitu. Dan tinggi protein juga ya dok ya. Jadi Ya. emang bagus untuk dikonsumsi setelah donor darah. Jadi membantu Mempercepat ya, ya dok ya, proses regenerasi sel darah merah regenerasi tadi. pembentukan sel darah merah. Jadi makan makanan yang banyak mengandung protein dan juga yang banyak mengandung zat besi. Protein dan juga zat besi, makanya dikasihnya kadang telur gitu ya Betul, tadi karena ya. tinggi protein dan juga Zat zat besi gitu. Apakah ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan sebelum dan setelah donor atau hanya yang tadi saja kira-kira dokter dan juga suster? Yang paling Ada- pentingnya deh gitu untuk Ada tambahan donor lagi darah. sih, jadi selama proses melakukan pendonor darah, kita juga harus mempersiapkan diri kan menggunakan pakaian-pakaian yang nyaman. Jangan sampai betul, pada ya. saat kita lagi mendonor, kita dengan risih dengan pakaian kita sendiri ya dok, jadi gak Ya. nyaman donornya. Karena kan lumayan juga ya selama donor itu darah yang keambil, jadi takutnya badan gak rasa nyaman. Betul. Iya, harus dipersiapkan nih. Jadi pakaian juga mempengaruhi ya, jangan sampai kitanya nggak nyaman jadi darahnya belum cukup, udah aja deh ini nggak nyaman Kalau bajunya gitu. ketat juga Iya. kan ketika kita mau petugas mau melakukan penusukan nanti susah digulung ke atas, susah banget gitu kan, Iya. jadi nggak nyaman juga gitu. Kalau Efektif. untuk letak dari jarumnya sendiri sudah pasti di sini, Biasanya di lipatan ya. di lipatan lengan ini Ya. ya.
Jadi yang perlu diperhatikan lengannya juga yang bisa sampai membuka ke lipatan lengan ini ya, Dok. Kalau bisa sampai atas karena kan ada Iya. tensi juga kan Oh ya. iya, tensi juga di sebelah sini Iya, ya. Makanya jangan pakai hijab kalau menggunakan lengan panjang, jangan yang ngetat yang mudah untuk digulung ya, Dok ya, Iya. ke atas. Ya, jadi Jadi nggak perlu memudahkan. dibuka malah ya, Betul. cuma digulung aja. Jadi nyaman juga ketika Yang donor. nyaman. Nah, sahabat sehat, itu dia tentang donor darah sendiri. Dokter dan juga suster, kita juga sudah mengumpulkan halayak masyarakat sahabat sehat di sini yang sudah bertanya ke Instagram Rumah Sakit Unggul Karsa Medika seputar donor darah. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Dokter dan juga suster boleh bersiap-siap dengan pertanyaan ini karena ada berapa pertanyaan? Ada 2 juta pertanyaan, dokter dan juga suster ya. oh banyak sekali. Banyak sekali. Ternyata banyak juga yang kepo tentang donor darah ini. Bagi sahabat sehat semua, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat semua di segmen berikutnya. Untuk sahabat sehat semua, kita infokan dulu untuk klik subscribe sekarang juga dan nyalakan notifikasinya. Kita akan bagikan informasi-informasi promo menarik di Rumah Sakit Unggul Karsa. Nah, sebelum ke sahabat sehat, dokter sama suster nih udah subscribe belum? Sudah dong. Sudah dong. Coba buktikan, mana kita lihat ya. Nah, YouTube Rumah Nah, Sakit ini. Unggul Udah. Karsa Medika. Wah, Dokter Hendra sudah subscribe ya di Udah. sini. Suster Rina juga sudah. Kita nanti kalau ada video-video lain, dokter sama suster juga bisa dapatkan infonya dan juga mungkin dok barangkali nanti dari sahabat sehat ada yang bertanya di kolom komen. Nah, nanti kita akan mengundang juga nih dokter untuk menjawab kalau memang sesuai dengan kompetensinya dokter gitu ya. Baik. Jadi sahabat sehat semua juga yang mau bertanya-tanya atau mungkin butuh informasi layanan rumah sakit, boleh komen di bawah sini, nanti kita akan undang lagi pakar-pakar lainnya untuk menjawab. Baik dokter dan juga suster, sebelum kita membahas tadi ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat, kita akan nonton dulu video sedikit di sini dan kita akan menanggapi videonya seputar donor darah. Ini dia videonya. Ini kayaknya lagi proses screening ya. Masih di awal. Tahu? Nah ini apalagi pengambilan darah ya. Kayaknya pengambilan sampel darah. Sampel darah bocor. Kalau sampel darah habis Bisa dari sini, bisa dari bisa sini. dari ginjal, bisa. Berarti kalau yang tadi, boleh video yang sebelumnya yang tadi? Ya, ini. Proses pengambilan darah kalau ini ya. Ya, Kita lihat. tapi bukan pada saat kalau donor kan biasanya berbaring ya tiduran, Iya. tidak lagi duduk ini. Mungkin ini pemeriksaan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan yang lain di luar donor Iya, darah. donor kayaknya. Nah, ini baru proses pengambilan darah aja yang bukan donor berarti ya. Ini dari raut wajahnya sendiri terlihat sangat happy. Sangat ikut gitu ya. Nah, kalau dari jarumnya sendiri nih, Dok. Jarum untuk pengambilan darah biasa dengan jarum untuk donor itu apakah sama atau beda, Dok? Oh, kalau untuk donor itu biasanya lebih besar jarumnya, Lebih diameternya lebih besar ya Iya, ya, dibanding kalau yang untuk biasa. di awal tuh yang pemeriksaan HB itu tidak seperti ini ya dok ya, di ujung jari juga Betul, cukup ya. ya dok ya. Oh, hanya yang di ujung jari seperti periksa Kayak gula darah. gula darah. Ya, Iya. Jarumnya lebih besar, agak was-was juga mendengarnya. Apakah lebih sakit atau sama aja, Dok, sakitnya? sama aja. Oh, sama aja. Tenang, sahabat sehat. Meskipun jarumnya lebih besar, sakitnya sama ya, Dok. Boleh video selanjutnya? Nah, ini memar ya. Ini setelah donor. Ya, nah memar ini cukup dengan kalau kompres dingin ya. Kalau kurang dari 24 jam bisa dikompres dingin. Ini bisa sampai sebesar itu biru-birunya ya, Dok? Betul, bisa. Ini apakah ada pengaruh juga dari jarumnya atau proses penusukannya gitu, Dok? Atau enggak ada? Ini tergantung, bisa beberapa faktor, bisa dari faktor penusukan, juga dari calon donornya juga, donornya apakah rileks atau tidak. Biasanya kalau tegang, biasanya bisa lebih mudah terjadinya memar. Memar. Ya, kalau donornya tegang. Ya, jadi banyak juga proses Faktor yang faktornya. mempengaruhinya. Ya. Oke, lanjutkan boleh. Ya, jadi sebelumnya memang masih aman. Betul. Setelahnya ini jadi bocor tuh. Apakah memang bisa seperti itu juga, Dok? Darahnya sampai tumpah-tumpah banyak gitu?
Tadi saya kurang jelas Nah, itu ini tuh bocornya dari mana ya? Oh, setelah setelah dicabut ya? iya betul. Oh, nah ini yang tadi resiko yang bisa terjadi. Mungkin setelah Kemudian dicabut, ditekan itu ya dokter, ya harus tidak ditekan. ditekan. Ya, Ah, iya yang terus tadi yang ya, dan dinaikin harus itu bukan sih dinaikin ke dok? atas. Ya, yang Ya, harus dinaikin ke atas. Mungkin ini setelah dicabut jarumnya, tidak ditekan. Ya, Jadi bocor masih aja masih ya iya. pendarahan. Ya, Jadi memang pendarahan. setelah cabut harus langsung ditekan di dep ya, kayak di betul di dep. dep, Ya, ya agak diangkat juga tangannya. Supaya tidak terjadi seperti ini. Oke, ada lagi videonya? Nah, ini video. nah, apa ya? Donor darah pakai jarum, donor darah pakai pacet. Oh, ini saya Dokter kalau menanggapi video ini bagaimana dok? ya ya ini bukan donor darah sih ya kalau ini ya. Iya, pacet. Jadi kalau oh ini ada binatang juga bisa sampai Nyedot yang menyebabkan darah. pendarahan gitu ya dok? Ya, dia memang menghisap darah ya untuk ininya kelangsungan hidupnya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini dok, kan pendarahannya juga mungkin akan sama seperti yang tadi setelah donor tidak di dep. Mungkin ya pendarahannya mungkin akan sama seperti itu. Apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan dok kalau misalnya kita kejadiannya seperti ini dok? Bertemu dengan hewan seperti ini. Ya, pastikan aja setelahnya mungkin pendarahannya sudah berhenti atau belum ya. Dengan cara kalau belum berhenti bisa ditekan supaya nanti sampai berhenti. Ya, jadi kalau ini mah bukan menyelamatkan nyawa orang lain, tapi menyelamatkan pacet lain, gitu ya, atau menyelamatkan binatang. Sakit juga ini kayaknya ya, kayak lagi donor darah bener. Belum pernah saya. Belum pernah lihat juga kayaknya dok. Iya, ini saya juga baru lihat sih tayangannya, cuma kayaknya ngeri aja gitu ya. Iya, sampai gendut gitu. Nah, itu dia video-videonya masih ada lagi, tim. Ternyata memang banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan tentang darah itu sendiri ya dok. Bukan dengan donor darah saja, tapi proses pengambilan darah dan juga lain-lain tentunya ya. Tuh. Kalau misalnya kita mau pemeriksaan laboratorium juga nih ya, seperti itu ada laboratorium tadi. Kita juga perlu ada persiapan-persiapan seperti donor darah atau enggak dok kalau untuk periksa lab? Kalau periksa lab Tergantung apa yang mau tergantung. diperiksakan ya dok ya. Ya, Hmm, jadi ada yang perlu pasiennya puasa dulu ya iya. sebelum pemeriksaan biasanya. Ada juga yang memang bisa Bisa saat itu langsung, bisa juga. saat itu diperiksakan juga ada. Ya, jadi kalau persiapan untuk pemeriksaan lab biasa dengan untuk donor darah memang berbeda Beda, ya. ya, Karena kalau donor darah sendiri ada banyak sekali darah yang diambil. Kalau pemeriksaan lab mungkin hanya sedikit ya, Dok. ya 3 sampai 5 mili mungkin. 3 sampai 5 mili. Tetap aja sih kalau buat yang takut jarum suntik Iya. tuh takut Lihat ya. darah juga takut. Lihat darah juga takut ya. Ada beberapa orang yang donor darah itu dia berani disuntiknya diambil dimasukin jarumnya gitu ya. Tapi justru dia nggak berani ngelihat darah yang diambilnya gitu. Ada yang pingsan justru karena ngelihat darahnya. Betul. Ya, Kayak sambil tiduran aja udah. Merem Ya, aja biar yang nggak tadi ya ngeliat. mitigasinya adalah dengan tiduran aja. Nanti juga akan ada tim yang membantu. betul. Baik, kita akan langsung membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, ini dia yang pertama dari @yelinur82. Sudah beberapa kali pengen donor tapi tidak lulus terus karena HB-nya rendah. Gimana supaya HB saya normal? Ya, untuk Yalinur itu sebaiknya dicari dulu kenapa bisa HB-nya rendah. Penyebabnya apa, Dok, Penyebabnya ya? apa ya? Bisa konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Nanti biasanya setelah proses konsultasi tersebut mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan ya. Iya. Jadi nanti kalau ketahuan penyebab anemianya apa, nanti bisa diobati. Setelah itu kalau HB-nya sudah baik, sudah normal sudah bisa untuk donor Donor. seharusnya. Dan mungkin setelah konsultasi dari spesialis penyakit dalam tadi akan ada treatment-treatment khusus juga Betul, ya dok ya. untuk meningkatkan HB. Iya. Boleh pertanyaan berikutnya dari I6S7. Oh, ini kayaknya akunnya sangat misterius ya. Katanya donor darah bisa bikin berat badan tambah naik. Apakah betul? Nah, Ya. aku juga jadi kepo nih. Ya beberapa pengaruh setelah donor memang salah satunya bisa menambah nafsu makan.
Tapi perlu diingat juga sebenarnya dengan donor itu kan mengeluarkan darah ya, memberikan darah. Nah, dengan itu ada penelitian yang bilang kalau dengan setelah donor itu sebenarnya bisa membakar kalori. Wah, Betul. Ya, Saya jadi pernah sebanyak baca juga 600 sampai 650 sampai 700 waduh kalori. lumayan ya. Oke, itu Ya, jadi bikin sehat. jadi Oh bikin iya sehat. betul. Ya, jadi buat ibu-ibu nih kalau mau awet muda, terus berat badannya turun ideal, nah bisa dengan donor. Donor. Ya. Rutin Jadi donor ya, Dok, bukan ya, 3 malah bulan sekali. naik, justru malah tadi mengurangi kalori dalam tubuh Membakar ya. kalori, Membakar ya. kalori dalam tubuh. Kalau ini bikin berat badan naik itu yang tadi kata dokter karena setelah donor Nafsu ada makan yang nafsu makan yang bertambah. Betul. Itu kan nafsu makan nih ya sahabat sehat. Kalau misalnya nafsu makannya tidak kita penuhi juga ya tetap aja nggak Nggak akan akan naik. Diimbangi juga dengan olahraga. Ya. Nah, itu dia olahraga. Betul. Pertanyaan selanjutnya, ini dia dari Ed Yosuasi. Donor bisa menyembuhkan jerawat. Wah, nih, Dok. Kesehatan kulit. Donor, kalau menurut saya mungkin perlu dibuktikan dulu ya dengan penelitian ya. Saya selama ini belum pernah baca sih donor bisa menyembuhkan jerawat. Ya. Ini berkaitan juga dengan kesehatan kulit. Lebih baik dikonsultasikan langsung Betul. untuk penyembuhan jerawat dengan spesialis kulit Ya, dengan spesialis kulit ya. Ya. Jadi untuk sahabat sehat khususnya Ed Yoswasi ini ya, kalau misalnya donor kita tidak berharap untuk jerawat tentunya, tapi kalau misalnya mau kulit yang glowing, kulit yang sehat itu kita Ke dokter konsultasikan dengan dokter spesialis kulit. Itu dia pertanyaan kedua juta kita. Sudah banyak sekali pertanyaan yang kita jawab. Ini ada satu pertanyaan dari aku nih dok, tentang donor darah sendiri. Dari donor darah sendiri, apakah ada batas tertentu seseorang bisa mendonorkan darah? Atau di kartu donornya itu ada yang udah sampai 100 kali, 150 kali. Nah itu apakah itu bagus? Semakin banyak kita mendonor itu bagus? Atau bagaimana frekuensi yang tepat? Jadi untuk frekuensi kembali lagi ke syarat donor Yang ya. tadi ya dok ya, yang 17 Betul, sampai 60 ya. tahun bagi yang pendonor di Pendonor. pemula ya dok ya. 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 Jadi ada batasan umur, usia ya sampai 60 mulai dari 17 sampai 60 tahun ya. Kemudian ada batasan hemoglobin, batasan berat badan. Jadi selama masih masuk sebagai eligible sebagai donor, ya mau sampai batasan itu masih bisa. Dan minimal 2 bulan ya, tapi saran 2 bulan paling cepat. Minimal jaraknya 2 bulan. Ya, atau sebaiknya memang 3 bulan karena melihat dari umur darahnya. Ya, dari pemulihan tubuhnya juga sendiri mungkin di 3 bulan itu optimalnya ya dok. Betul. Ya. Nah, sahabat sehat, itu dia pembahasan kita tentang donor darah kali ini. Terima kasih banyak Dr. Hendra dan Terima juga kasih. Suster Rina Sama-sama. telah hadir di sini. Bagaimana kesan-kesannya? Ya fun sih ya, happy. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Berarti kalau happy nanti kita Sama undang Dr. lagi Rina, ya ya. dok ya. Dan juga Suster nanti kita bahas lagi yang lainnya. Nah, buat sahabat sehat, boleh untuk komentar di bawah sini kira-kira topik apa lagi sih yang bisa kita bahas dengan Dr. Hendra dan juga Suster Rina. Boleh komen di bawah. Dan sebelum kita menutup, dokter dan juga Suster, izin menginformasikan dulu untuk promo-promo di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Kita banyak sekali nih promonya dokter dan Betul. juga Suster. Salah satunya kita punya paket persalinan bagi pasien-pasien umum yang ingin melahirkan di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika secara nyaman. Kita ada proses persalinan normal tanpa penyulit dan juga ada proses persalinan dengan ERAX. Atau ERAX ini yang biasa dipakai sama artis-artis ya sus. Jadi Lagi ngetren ya setelah sekarang ya. ERAX katanya setelah melahirkan itu pemulihannya lebih cepat. Ya bisa langsung jalan-jalan, boleh mau jalan-jalan kemana aja gitu ya. Setelah itu kita juga ada promo laboratorium nih dari Dr. Hendra juga ya, promo Betul, laboratorium ini. Ada juga promo vaksinasi, ada vaksin DBD, ada vaksin influenza, ada juga vaksin pneumonia. Nah, kalau DBD sendiri nih, mumpung ada Dr. Hendra, apakah memang betul kita bisa mencegah DBD dengan vaksin, dok? Intinya kalau vaksin bukan bisa mencegah tapi tidak 100%, tapi jadinya mengurangi resiko ya. Jadi tidak sampai 100%. Jadi
hanya mengurangi itu. Kalaupun nanti terkena demam berdarah, gejalanya tidak seberat kalau tidak orang yang belum belum vaksin vaksin. gitu. Jadi memang bisa mencegah, tapi ada banyak hal juga yang harus dilakukan tentunya untuk mencegah DBD itu sendiri. Nah, buat sahabat sehat semua yang mau reservasi tentang promo-promo tadi atau mungkin perlu informasi pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, boleh komen di channel ini atau boleh juga DM ke Instagram Rumah Sakit Unggul Karsa Medika di @rsunggulkarsamedika. Itu dia podcast kita hari ini. Sebelum menutup, Dokter Hendra dan juga Suster ada yang ingin disampaikan kepada sahabat sehat semua? Boleh dari dokter dulu? Oh ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, untuk sahabat sehat, semoga selalu sehat, panjang umurnya. Jangan lupa kalau ada program donor darah ya, supaya bisa menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih. Terima kasih dokter. Suster, silahkan ada yang ingin disampaikan. Dan terima kasih buat semua para sahabat unggul. Yuk sama-sama yang kita yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pendonor. Yuk rame-rame kita membantu sesama dengan kita mendonorkan darah kita ya. Itu aja sih. Terima kasih dokter Hendra dan Sama-sama, juga terima Suster kasih. Rina. Nanti mampir-mampir lagi di Unggul Podcast berikutnya. Dan sahabat sehat semua, ini kita ada di episode kedua. Sahabat sehat juga boleh menonton episode 1 kita dengan dokter Steven, dok. Iya. Telah membahas mengenai kualitas tidur yang baik. Sahabat sehat semua boleh cek videonya dan juga boleh untuk subscribe channel ini. Sebelum kita menutup, dokter Suster izin kita ada sedikit untuk kenang-kenangan untuk diberikan tanda tangan di sini. Boleh tim ada yang membantu? Boleh tim ada yang membantu bagaimana? Di sebelah mana? Sebelah mana aja, dok? Ya, terima kasih. Dikasih kata-kata, dok. Hah? Dikasih Pesan-pesan. quotes. Ya, sudah. Amin. Boleh, suster. Amin. Ini dia tanda tangan kita bersama para narasumber hari ini. Tim boleh untuk diabadikan. Difoto dulu. Oke. Ini mungkin ya. Baik, terima kasih Dokter Hendra dan juga Sama-sama. Suster Rina. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat sehat semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Cek juga video-video kita lainnya di channel Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di Unggul Podcast berikutnya. Bye-bye.